Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughriqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang selalu saya doakan semoga panjenengan semua dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panjang umur fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah, wa fi ta'ati rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amalil istiqamah, dalam selalu istiqomah melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, salah satunya yaitu nikmat umur, nikmat nafas, sehingga pada kesempatan kali ini, pada kajian ini, kita masih bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kajian ini saya akan membahas satu hal yang sangat penting, yang mungkin kajian ini jika Anda amalkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh harapan, dengan penuh cinta, dengan penuh roja, dengan penuh khauf, maka insya Allah amalan ini akan berdampak. Misalnya Anda lakukan pada waktu yang nanti akan saya jelaskan, yaitu waktu malam Idul Fitri, maka insya Allah dampak dari amalan ini akan bersinambungan sampai Idul Fitri tahun yang akan datang. Dalam artian, ketika Anda melakukan amalan ini, insya Allah dampaknya itu selama 1 tahun luar biasa, dimana dengan melakukan amalan ini, insya Allah dalam 1 tahun Anda akan diberikan rizki min haitsu la yahtasib, rizki katsir, rizki dari arah yang tidak pernah Anda sangka, rizki yang banyak, bukan hanya banyak tapi barokah. Karena percuma rizki seseorang itu banyak ketika tidak barokah, tidak membawa kebaikan. Artinya gini, kita lihatlah, banyak misalnya orang-orang yang penghasilannya ratusan juta, tapi nggak ada barokahnya, buat apa? Malah masih bisa korupsi gitu kan ya, masih jadi maling uang rakyat misalnya. Itu buat apa gaji ratusan juta? Nggak barokah. Ada juga orang yang usahanya tiap hari omsetnya puluhan juta, tapi nggak barokah, buat apa? Maka kita minta dengan amalan ini, rizki kita itu banyak, barokah, selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dijaga dari segala hal yang tidak baik, didatangkan hal-hal yang dicintai. Misalnya hal yang dicintai sebagai manusia itu kan banyak, rizki, harta, kekayaan, uang, atau apapun itu. Maka sejenak silahkan Anda perhatikan dengan baik-baik ya. Siapkan, yang pertama, siapkan kertasnya, siapkan pulpennya. Ini penting, sering saya sampaikan, dicatat. Jadi kalau mendengarkan kan Anda pasti lupa, dicatat apa saja yang Anda bisa lakukan, apa saja amalan yang bisa Anda kerjakan di malam Idul Fitri, yang mana dengan amalan inilah insya Allah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki kehidupan Anda.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki ekonomi Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keluarga Anda, memperbaiki semua yang tidak baik dalam kehidupan Anda. Allah perbaiki berkah dengan amalan yang sangat luar biasa ini. Namun sebelum saya lanjutkan, silahkan bagi para pemirsa yang menonton video ini, yang belum subscribe, ringankan tangannya untuk subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, jangan lupa nyalakan klik tombol jempolnya, bukan apa-apa. Kalau saya sendiri mau Anda subscribe, mau Anda nggak subscribe, mau Anda apapun itu hak Anda. Saya tidak pernah memaksa. Hanya saja kalau Anda subscribe misalnya, ketika saya berbagi tentang informasi yang insya Allah bermanfaat, berbagi tentang kajian yang insya Allah mengandung keberkahan, Anda mendapatkan notifikasi atau informasinya. Jadi silahkan. Nah, kemudian bagi para jamaah, silahkan tulis doa terbaik Anda. Tulis hajat-hajat Anda di komentar dengan harapan semoga setelah Anda menulis doa terbaik Anda, setelah Anda menulis hajat-hajat Anda, banyak ya, ribuan jamaah, ada kurang lebih ya 80.000 jamaah yang melihat doa Anda yang Anda tulis, yang insya Allah meskipun mereka nggak mengetik, mereka mengaminkan doa-doa Anda, sehingga dengan berkah banyaknya yang mengaminkan doa Anda, insya Allah apa yang Anda tulis Allah segerakan, Allah kabulkan hajat Anda. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Al-Um, yang mana dianggit oleh seorang ulama besar yang bernama Imam Syafi'i, beliau menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Bahwa perlu saya jelaskan dulu bahwa kata Imam Syafi'i, sesungguhnya doa itu sangatlah mustajab ketika doa ini dilakukan pada 5 malam. Inna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Ada 5 malam dalam keseharian kita, di mana apabila dalam 5 malam ini kita berdoa kepada Allah, ini sangatlah mustajab. Jadi doa ini kan kayak gini, ada doa yang mustajab, ada waktu doa yang mustajab, ada tempat untuk berdoa yang mustajab, dan ada cara berdoa yang mustajab. Nah, ketika kita memenuhi 4 konsep berdoa ini, insya Allah doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Imam Syafi'i menuturkan, inna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Awalu lailati mir Rajab wa lailati nisfu Sya'ban wa lailati Aid wa lailatil Aid wa lailatul Jum'ah. Yang akan saya bahas di sini, jadi kata Imam Syafi'i, salah satu malam yang sangat mustajab, sangat ampuh bagaimana ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya itu gitu ya, kilat, mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu walailatil Id, yaitu malam Idul Fitri. Nah, karena sebentar lagi misalnya kita akan menjumpai, dengan izin Allah, menjumpai malam Idul Fitri, maka usahakan untuk bagaimana kita menyempatkan diri untuk melakukan amalan-amalan, tahapan-tahapan yang nanti akan saya sampaikan dalam video ini. Ada beberapa amalan, ada beberapa bacaan, ada beberapa cara yang akan saya sampaikan, makanya simak sampai selesai. Namun sebelum saya lanjutkan, marilah seperti biasa, sejenak kita kirimkan hadiah Fatihah untuk orang tua kita yang masih hidup. Semoga Allah panjangkan umurnya,
Untuk orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampuni segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan kita, barokah kita mendoakan orang tua kita, rezeki yang sulit jadi mudah, rezeki yang seret jadi lancar, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah para jamaah, nggak kerasa ya, ternyata kita pada tahun ini puasa sudah hampir 1 bulan. Kayaknya kita baru kemarin ya menjumpai bulan puasa, ya Allah. Ternyata ya begitulah, yang namanya umur kita nggak kerasa. Kemarin kita masih umur berapa, sekarang umur berapa ya. Dan ya semua kita akan menjumpai yang namanya kematian, semua kita akan menjumpai yang namanya akhirat ya, nggak abadi. Maka ada satu makalah yang sering saya katakan, tidak ada kenikmatan di dunia ini yang selamanya, dan tidak ada cobaan hidup di dunia ini yang abadi. Artinya apa? Ketika misalnya kita mendapatkan kenikmatan, mendapati kehidupan kita yang mudah, banyak rezeki, hidupnya enak, itu juga nggak sementara. Makanya kita ingat bahwa kita harus bersyukur ketika dalam posisi seperti itu. Kemudian misalnya ketika kita menjumpai pada saat ini hidup kita banyak ujian, banyak cobaan, ekonominya sulit, keluarga banyak masalah ya. Pokoknya dihampiri banyak sekali cobaan, kita ingat bahwa itu nggak abadi, sementara. Allah mengasihi kita apapun di dunia ini, baik itu kenikmatan, baik itu cobaan, sementara semua. Maka hanya ada 2 hal, bersyukur dan bersabar sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan Nabi Muhammad itu sabdanya gini, ajaban li amril muslimin, sungguh mengagumkan kehidupan seorang muslim. Nabi Muhammad ini takjub dengan kehidupan seorang muslim, manakala dia tertimpa cobaan atau ujian atau musibah, dia bersabar. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Subhanallah. Nah, agar misalnya Anda yang pada detik ini sedang mengalami hidup yang ya banyak cobaan, banyak ujian, baik itu ujian zahiriyah, ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian apapun itu, dan ya mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada tahun berikutnya, pada bulan Syawal sampai bulan Ramadan yang akan datang, Allah mudahkan segala urusan Anda. Yang rezekinya seret, lancar, yang jualannya sepi, laris, yang usahanya macet, sukses, yang hutangnya banyak, cepat lunas. Maka Anda harus menyempatkan waktu pada malam Idul Fitri untuk yang pertama adalah menghidupkan malam Idul Fitri sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa man qama lailatil idaini lillahi mustahsiban muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutu qulub. Nah, kenapa kita harus menghidupkan malam Idul Fitri? Misalnya ketika maghrib kita menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah,
akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, biasanya kan seperti itu. Di malam Idul Fitri kita membaca Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena apa? Sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, maka hatinya tidak akan mati ketika banyak hati orang itu mati. Saya kan pernah menjelaskan bahwa hati itu secara tasawuf ada 3. Qalbun salim, qalbun marid, qalbul mayyit. Nah, orang yang menghidupkan malam Idul Fitri ini tidak akan, hatinya akan dijaga, akan menjadi qalbun yang salim. Sehingga sering saya katakan, ketika seseorang itu qalbunnya salim, hatinya sehat, maka segalanya akan sehat. Rizkinya sehat, pekerjaannya sehat, usahanya sehat, jualannya sehat, ekonominya sehat. Manakala hati orang itu sehat, maka hidupkanlah para jamaah. Setahun sekali misalnya Idul Fitri ini, hidupkan. Nah, habis maghrib misalnya sampai jam 12 Anda takbir Allahu Akbar seperti itu. Sambil Anda resapi maknanya. Anda resapi, itu kalau kita resapi nikmat kan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Anda resapi lagi dalam-dalam. La ilaha illallah. Ya Allah, sambil berdoa, lisan Anda mengucapkan takbir dan kalimat tahlil, hati Anda berdoa. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Engkau ya Allah. Maka berilah pertolongan kepadaku ya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa membantu saya dari melunasi hutang-hutang saya ya Allah, illallah, kecuali Engkau ya Allah. Maka tolonglah aku ya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa membantu ekonomi saya, illallah, kecuali Engkau ya Allah. Maka tolonglah ekonomi saya ya Allah. Jadi lisan kita membaca la ilaha illallah, hati kita berdoa, hati kita hudur, hati kita hadir meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda bertakbir dan bertahlil di malam Idul Fitri dengan lisan, dengan hati Anda, mustahil Anda tidak mengeluarkan air mata. Dan doa seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i itu mustajab. Lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hati kita berdoa seperti tadi, yang seperti saya baca. Tinggal Anda jabarkan kepada apa yang sedang Anda butuhkan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa melariskan jualan saya kecuali Engkau ya Allah. Maka lariskan jualan saya ya Allah. Yang anak Anda dangkal, Anda baca la ilaha illallah, hati Anda berdoa, tidak ada yang bisa menjadikan anak saya anak yang soleh kecuali Engkau ya Allah. Maka jadikanlah anak-anak saya anak yang soleh ya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menjadikan istri atau suami saya menjadi pasangan yang baik, pasangan yang soleh dan soleh kecuali Engkau ya Allah. Maka jadikanlah pasangan saya, suami saya, istri saya, suami yang soleh, istri yang solehah. Seperti itu sampai jam 12 malam. Sampai Anda meneteskan air mata. Mustajab, kata Imam Syafi'i. Doa itu sangatlah mustajab, terlebih kata Imam Syafi'i dilakukan pada malam Idul Fitri. Itu pertama. Jadi Anda berdoa dengan bertakbir, bertahlil melalui lisan, berdoa melalui hati. Setelah jam 12. Nah, ini kan dari maghrib nih. Dari maghrib sampai jam 12 itu Anda lakukan takbir, tahlil gitu.
Jangan malah sibuk misalnya petasan atau apapun gitu. Nah, kemudian masuk jam 12 ya Anda ngopi dulu lah, ngopi. Anda niati ngopi, ya Allah, saya niat ngopi agar saya tidak ngantuk karena saya mau menghidupkan malam Idul Fitri ini karena Allah. Anda tunggu kopi, Anda tunggu gitu kan. Anda menunggu kopi itu ibadah karena niatnya sudah untuk ibadah. Jangan kira orang minum kopi itu nggak dapat pahala. Minum kopi bisa menjadi pahala yang sangat besar karena lihuslin niat, karena bagusnya niat. Anda bikin kopi ya, kemudian niat biar nggak ngantuk misalnya, karena ini untuk menghidupkan benar-benar sampai nanti subuh gitu kan. Anda hidupkan sampai pagi hari. Atau misalnya teman-teman yang sudah punya air ruqyah, minum air ruqyah juga nggak apa-apa. Kemudian setelah Anda minum kopi, sudah seger, wudhu lagi gitu kan, Anda sholat hajat. Nah, sholat hajat yang umum dulu 2 rakaat ya. Sholat hajat yang umum 2 rakaat. Itu amalan yang kedua, sholat hajat 2 rakaat. Nah, kemudian setelah Anda sholat hajat 2 rakaat, Anda biasa membaca doa setelah sholat hajat. Itu amalan kedua. Amalan yang ketiga, jika Anda misalnya sedang mempunyai hutang yang sangat banyak, mempunyai amanah misalnya di bank atau di rentenir atau di pinjol atau di orang, maka setelah sholat hajat 2 rakaat Anda amalkan sholat hajat liqadaidain ya. Sholat hajat khusus untuk orang-orang yang ingin Allah mudahkan untuk melunasi hutangnya. Caranya seperti apa? Cara sholat hajat agar hutangnya bisa cepat lunas sudah pernah saya buatkan. Video sholatnya sudah, cara sholatnya dan bacaannya sudah bisa dicek di video-video saya sebelumnya. Ada sholat hajat liqadaidain. Nah, itu Anda amalkan sholat hajatnya, zikirnya, wiridnya sampai selesai. Nah, misalnya selesai sholat hajat liqadaidain ini katakanlah jam 2. Nah, kemudian jam 2 Anda masih duduk menghadap kiblat, Anda baca hadiah Fatihah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacaannya seperti ini: ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah mengirim Fatihah kepada Rasulullah, Anda kirim Al-Fatihah kepada kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihatu min jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Kemudian kirim Al-Fatihah lagi untuk orang tua Anda. Al-Fatihatu ila waladi abi wa ummi. Sebutkan nama ayah Anda, ibu Anda. Al-Fatihah. Kemudian setelah itu Anda baca Fatihah lagi. Untuk apa? Untuk qabulil hajat Anda. Al-Fatihatu ila hajati hadhihi. Kemudian Anda sebutkan hajat Anda. Al-Fatihah. Nah, itu. Setelah Anda selesai membaca Al-Fatihah, Anda membaca sholawat arzak. Anda membaca sholawat arzak sebanyak 100 kali. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Bacaan sholawat arzak itu seperti ini. Bisa Anda tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzak wa yuhsinu biha lana al-ahlak wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzak wa yuhsinu biha lana al-akhlaq
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu Anda baca sebanyak 100 kali. Dengan harapan apa? Barang siapa yang baca sholawat ini, apalagi di malam Idul Fitri, maka tuwasi'u arzak ya, rizkinya itu akan dijembarkan, akan diluaskan, akan dibanyakan. Kemudian setelah membaca sholawat arzak, Anda membaca sholawat fatih 100 kali lagi. Bacaannya seperti ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nah, terkait fadilah sholawat ini sangatlah luar biasa. Namanya juga sholawat fatihah, sholawat pembuka dari segala pintu rizki, segala kebaikan, segala kemudahan, segala jalan keluar. Kemudian setelah Anda membaca sholawat fatih 100 kali, Anda membaca lagi zikir seperti ini. Subhanallahil hayyil qayyum alladzi la yamutu rabbighfirli. Subhanallahil hayyil qayyum alladzi la yamutu rabbighfirli. Subhanallahil hayyil qayyum alladzi la yamutu rabbighfirli. Nah, itu Anda baca 100 kali. Kemudian setelah Anda selesai membaca zikir itu 100 kali, Anda tutup dengan sholawat pohon uang atau sholawat sajratun nukud, yang bacaannya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu Anda baca sampai subuh, sampai ada azan subuh. Ketika udah ada azan subuh, Allahu akbar, Allahu akbar. Anda wudu, Anda sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Kemudian setelah Anda sholat subuh 2 rakaat, Anda sholat subuh. Setelah Anda sholat subuh, Anda baca doa, baca zikir, baca wirid, baca sholawat. Terserah Anda yang Anda bisa ya. Khususnya seperti yang kemarin saya sampaikan, yaitu membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Subhanallah bihamdih Subhanallahil azim Astaghfirullah. Itu Anda baca 100 kali sampai Anda kemudian melakukan sholat Idul Fitri, sholat sunnah Idul Fitri. Nah, silahkan Anda amalkan ya, setahun sekali eman kalau nggak Anda amalkan. Insya Allah berkah Anda mengamalkan amalan ini dalam tahun ini, setahun ke depan. Insya Allah rezeki Anda akan lancar, jaya. Yang punya jualan sukses, yang punya usaha lancar, yang punya anaknya soleh, yang punya pasangannya jadi pasangan yang baik, pasangan yang soleh, solehah. Insya Allah silahkan Anda amalkan. Semoga bermanfaat.
Dan bagi para jamaah yang mau memesan air ruqyah jalbi rizki, yang mana air ruqyah jalbi rizki ini dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan doa-doa khusus, dibacakan hizib, dibacakan doa-doa tertentu yang manfaatnya sangat banyak sekali. Saya nggak bisa menjelaskan satu persatu, yang intinya untuk kebaikan. Insya Allah, misalnya Anda punya usaha, usahanya diganggu oleh orang lain, dikirimi jin, tanah kuburan, santet, pelet, atau apapun itu sehingga jualan Anda sepi, insya Allah berkah air ruqyah jalbi rizki ini bersih gangguan-gangguan gaib seperti itu. Atau misalnya yang hutangnya banyak, hutangnya menumpuk, Anda ini butuh ketenangan hati, ketenangan pikiran. Nah, air ruqyah jalbi rizki inilah yang nanti akan berfungsi untuk membantu bagaimana hati Anda tenang, pikiran Anda tenang, sehingga setelah hati Anda tenang, pikiran Anda tenang, insya Allah jalan keluar bisa Anda temukan. Atau yang misalnya ya apapun itu yang untuk kebaikan, yang anak nakal, yang suaminya rewel, istrinya rewel juga, insya Allah barokah. Silahkan yang mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp di deskripsi, atau tinggal klik saja. Dan untuk catatan amalan yang saya bagikan, biar Anda nggak bingung juga, saya tampilkan di deskripsi. Silahkan sampai catat sendiri-sendiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.